luangkan waktu 10 sampai 15 menit untuk melihat video ini. Teman-teman akan tahu bagaimana caranya mengenali diri, membangun personal branding, dan bagaimana menciptakan side job dalam dunia digital marketing atau digital online. Video ini khusus untuk teman-teman yang mungkin kena PHK, atau teman-teman yang punya teman yang kena PHK, atau teman-teman yang saat ini masih bekerja yang ingin membuat atau menciptakan kerja sampingan. Nah, video ini akan membahas bagaimana step by stepnya. Kami punya 6 langkah membangun diri, mulai dari dasar, kemudian pemula, aktif, menengah, hingga lanjutan. Bagaimana teman-teman bisa mendapatkan langkah sederhana untuk membangun skill yang spesial di karirnya teman-teman sesuai dengan passionnya teman-teman. Nah, di episode ini kita akan mulai dari hal yang paling penting, yaitu adalah mengenali potensi diri Anda. Cari tahu teman-teman ini cocoknya di industri yang mana, skill apa yang dibutuhkan, kemudian bagaimana cara membangun personal branding, atau bagaimana teman-teman ini menciptakan rasa pede dari skillnya teman-teman. Teman-teman hanya butuh 6 langkah, tetapi teman-teman dalam mempraktekkan ini, saya akan menyampaikan simulasinya. Teman-teman bisa mendapatkan simulasi ini dengan tools-tools gratis di online, itu yang bisa teman-teman dapatkan secara mudah. Teman-teman butuh GPT, teman-teman butuh Drive. Yang dibutuhkan adalah teman-teman punya koneksi, teman-teman bisa ngetik, teman-teman bisa membaca, itu insya Allah sudah cukup. Nah, ini adalah fundamental, dasar sekali yang bisa teman-teman kembangkan bagaimana mengenali potensi diri yang bisa menjadi sumber penghasilan bagi teman-teman. Hari ini saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan bagaimana caranya teman-teman mengenali diri. Silahkan teman-teman nanti lihat di mana itu, lihat di deskripsi, nanti akan saya share tentang drive-nya. Bagaimana ini teman-teman cara mudah untuk mengisinya, kemudian bagaimana teman-teman mulai dari mengenal diri Anda, kemudian bagaimana cara mengembangkannya, kemudian bagaimana caranya untuk membangun personal branding yang bisa menciptakan attention pada market atau customer teman-teman, dan bagaimana caranya teman-teman bisa mendapatkan klien yang berkaitan dengan skill yang Anda miliki. Teman-teman, ini yang dibutuhkan pertama adalah Google Drive. Yang kedua adalah teman-teman bisa membuka namanya ChatGPT. Insya Allah saya yakin teman-teman sudah memiliki. Dan ini misalkan teman-teman yang belum punya ChatGPT, silahkan masuk ke Google, kemudian ketikkan ChatGPT. Pendaftarannya mudah dan gratis, teman-teman, saya yakin sangat mudah sekali di cara menggunakannya. Yang pertama, di dalam Google Drive ini saya menyampaikan adalah hal yang Anda suka kerjakan. Cara mengenal diri ya. Hal yang apa yang Anda suka kerjakan, Anda yang bisa kerjakan, kemudian apa yang sering diminta oleh orang lain terhadap diri penjenengan. Jadi ini adalah cara mengenali dasar bagi teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman suka mengerjakan apa. Yang kedua, yang bisa teman-teman kerjakan itu apa. Yang ketiga adalah ini adalah yang sering kali tidak disadari oleh kita-kita ini, adalah apa yang sering dimintai oleh orang lain terhadap kita, dimintain tolong terhadap kita. Nah, itu adalah sesuatu kadang-kala yang itu adalah sebenarnya personal branding. Kita misalkan sering dimintain nganterin misalkan karena kita punya kelonggaran waktu. Oh, disuruh menggambar misalkan karena kita punya skill tertentu misalkan. Nah, itu adalah modal dasar yang bisa kita lihat. Kemudian step pertama adalah tentang mengenali diri Anda. Nah, ini ada namanya kolom suka. Suka ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan passion. Passion Anda itu apa? Misalkan sukanya di desain, misalkan ya. Nah, ini adalah tentang gede ini, kelihatan. Oke, yang pertama cara mengenali diri Anda. Yang bisa Anda isi adalah kolom suka. Suka ini adalah berkaitan dengan passion. Yang pertama misalkan desain. Oh, saya suka desain misalkan. Kemudian dalam mendesain ini saya menggunakan apa? Oh, menggunakan Canva, misalkan. Nah, atau menggunakan CapCut misalkan. Ya kan, untuk video ya misalkan, atau KineMaster misalkan. Nah, ini adalah tentang skillnya. Suka adalah berkaitan dengan passion, bisa adalah yang berkaitan dengan skillnya. Kemudian coba Anda lihat lagi tentang dibutuhkan. Dibutuhkan itu apa? Apa yang sering dilakukan oleh orang lain yang dimintain tolong oleh pada Anda. Misalkan dibutuhkan apa? Misalkan desain brosur misalkan.
Apalagi misalkan, ya, tulis saja, misalkan desain feed, misalkan, atau video reel, misalkan. Nah, ini adalah sesuatu yang bisa kita gunakan atau dibutuhkan oleh orang lain untuk yang berkaitan dengan desain. Nah, teman-teman bisa, ini adalah cara mengenali step pertama. Nah, kemudian yang teman-teman lakukan adalah begini. Silakan teman-teman masuk ke GPT. Kemudian di GPT ini, maaf, ya, di GPT Anda ketikkan seperti ini. Silakan buka GPT, kemudian ikuti prompt ini. Nah, contoh ini, Anda adalah asisten saya untuk membantu menemukan skill dan bagaimana membangun personal branding. Ini adalah saya menyampaikan pada GPT bahwa jadilah karyawan saya, asisten saya yang membantu saya untuk menemukan skill dan membangun personal branding. Saya adalah pribadi yang suka desain, khususnya Canva. Beri saya ide atau gagasan perusahaan atau personal pribadi ya yang memerlukan desain pemula seperti saya. Nah, Anda ketikkan itu. Kemudian jangan lupa di bawahnya adalah sampaikan pada GPT ini sebelum Anda memberikan saya ide dan gagasan. Nah, kemudian teman-teman bisa menyampaikan pada GPT adalah sebelum Anda memberikan saya ide dan gagasan, silakan Anda bertanya kepada saya untuk menyempurnakan materi di atas. Nah, ini teman-teman bisa seolah-olah Anda sedang berbicara pada karyawan. Tugasnya apa, kemudian disampaikan. Kalau belum jelas, silakan ditanyakan supaya kamu tahu apa yang perlu kamu kerjakan. Nah, contoh nih, dia akan memberikan pertanyaan mendalam. Apa tujuan utama belajar menggunakan Canva, misalkan? Apakah kamu lebih suka bekerja sendiri atau membangun tim? Siapa target market Anda? Misalkan kayak gini. Nah, ini kita bisa memberikan jawaban. Misalkan 1, 2, apakah kamu lebih suka bekerja sendiri? Ya. Oke, kita copy jawabannya. Oke. Target marketnya adalah ini, misalkan saya pilih ini. Oke, yang kelima belum. Yang kelima dia nanyakan apakah sudah pernah mengerjakan proyek desain, baca belum. Kemudian 6, kelebihannya. Oke, komunikasi. Oke, misalkan saya copy. 7, dia bertanya apakah impian jangka pendek dan jangka panjang. Impian saya adalah ini menjadi pekerjaan. Nah, oke, kita tulis, kita cek ya. Nah, nanti GPT akan memberikan kita tahapan-tahapannya. Ini contoh misalkan. Ini adalah GPT akan memberikan kita pilihan-pilihan yang kira-kira contoh misalkan perusahaan yang membutuhkan, kemudian organisasi sekolahnya, kemudian kalau misalkan saya menggunakan guru atau dosen, apa yang membuat apa yang bisa saya tawarkan, misalkan seperti ini. Guru atau dosen banyak yang kesulitan membuat presentasi atau konten edukatif. Nah, kita bisa memberikan penawaran kepada mereka. Kita bisa membuat konten yang berkaitan dengan bagaimana cara membuat presentasi, bagaimana membuat konten edukatif, misalkan untuk guru-guru, misalkan kita bisa menawarkan slide pembelajaran atau infografis materinya, misalkan seperti itu. Atau misalkan teman-teman punya teman yang membangun usaha, mau cukup warung kecil atau laundry atau les privat, teman-teman bisa membuatkan mereka desain promo mingguan, konten Instagram atau flyer digital dan cetak, misalkan. Nah, ini adalah ide-ide yang bisa kita gunakan. Nah, langkah awalnya apa? Gimana bikin seragam? Nah, langkah-langkah awal ini sebenarnya sudah ada di GPT gitu loh. Teman-teman bisa memaksimalkan ChatGPT ini bukan hanya sekedar memerintahkan buatkan saya flyer, bukan, tapi kita bisa berdiskusi dengan GPT. Kita bisa menggunakan GPT untuk memaksimalkan potensi kita. Jadi jangan sampai kita ini kalah oleh GPT atau AI, tetapi bagaimana caranya kita ini memanfaatkan AI untuk membangun diri kita.
jika semua ke depan ini adalah semua bisa digantikan oleh AI, maka kita harus tahu bagaimana cara memanfaatkan AI ini supaya kita bisa berkembang gitu kan. Nah, ini adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Jika kalau teman-teman nggak punya ide, maka beda. Kalau zaman dulu kita nggak punya ide, nggak punya teman, ya agak susah, nggak bisa berkembang. Tapi kalau saat ini, kalau kita nggak punya ide, ide itu banyak banget yang bisa kita kembangkan. Nah, ini adalah contoh seperti ini. Saya suka desain. Apa yang bisa saya lakukan? Canva, CapCut. Kemudian yang dibutuhkan apa? Industrinya ini. Nah, industrinya apa? Ini tadi muncul di sini. Industrinya di sini. Oke, misalkan industrinya apa? Industrinya, misalkan ambil yang ini aja ya. Misalkan saya copy. Ini aja lah. Ini Karang Taruna misalkan. Oh ya, saya luka ini aja lah. Saya industrinya misalkan nih. Oke, saya akan masukkan di sini. Ini contohnya, ini ya. Oke, saya masukkan di sini. Oke, industrinya apa? Industrinya adalah UMKM misalkan. Saya memilih UMKM. Kemudian teman-teman bisa membuatkan. Kemudian setelah tahu, oh yang dibutuhkan apa? Yang membutuhkan adalah UMKM. Apa yang bisa saya lakukan adalah, oh desain promo mingguan, konten Instagram, flyer misalkan. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat dari caranya. Kemudian, maksudnya gini, UMKM, saya akan memberikan penawaran atau bisa memasukkan ke skill saya dengan target market saya adalah UMKM lokal, misalkan warung, laundry, dan lain sebagainya, misalkan ini. Yang apa aja yang ada di sekitar teman-teman, misalkan. Nah, yang saya tawarkan adalah misalkan desain promo mingguan, misalkan, konten Instagram, atau flyer, misalkan. Ini adalah produk yang teman-teman ingin kerjakan. Nah, kemudian teman-teman bisa membuat suatu konten yang konten ini sangat dibutuhkan oleh mereka. Contoh desain promo mingguan. Kenapa UMKM butuh jasa kita? Nah, ini contoh misalkan ini. Kemudian kenapa UMKM sekelas warung, laundry misalkan itu butuh konsep konten Instagram. Misalkan ini kenapa ada muncul teman-teman bisa menggunakan metode problem agitated solution. Jadi teman-teman bisa menawarkan kepada mereka Anda hadir sebagai problem solver-nya. Kalau misalkan UMKM itu tidak bisa mendesain promo mingguan, Anda hadir sebagai seseorang yang bisa mendesain promo mingguan. Nah, agitatnya gimana? Nah, ini adalah kalau teman-teman nggak bisa mengisinya, Anda bisa menggunakan ChatGPT. Contoh misalkan ya. Saya akan membuat UMKM lokal dengan promo mingguan. Saya akan menyampaikan ke GPT gini. Oke, saya memerintahkan ke GPT adalah buatkan saya ide, gagasan, dengan pendekatan pas, problem, agitated solution untuk UMKM lokal, lengkap dengan judul, ya hook ya, kemudian dan caption. Hook itu adalah sesuatu yang membuat mereka tertarik. Oke. Nah, ini contohnya. Kita akan memberikan penawaran kepada UMKM yang kita hadir sebagai solusi. Judulnya misalkan capek bikin desain tapi nggak jadi-jadi. Nah, ini adalah problem yang sering dialami oleh UMKM. Kenapa dia tidak bisa membuat desainnya atau judulnya, bingung bagaimana membuat judulnya gitu kan. Nah, kemudian hooknya adalah begini. Sudah 2 jam buka Canva, tapi desain promo warung malah bikin pusing sendiri atau nggak jadi-jadi. Nah, captionnya adalah saya buatkan aja. Saya minta buatkan dalam bentuk tabel. Nah, teman-teman, ini uniknya Kak GPT. Teman-teman bisa memerintahkan dia untuk membuatkan dalam tabel aja.
biar mudah dipahami gitu kan. Nah, ini lebih gampang dibaca kan? Contoh misalkan, judulnya adalah capek bikin desain tapi nggak jadi-jadi. Hooknya adalah sudah 2 jam buka Canva tapi desain promo walau belum jadi-jadi. Kemudian problemnya adalah banyak pemilik UMKM lokal kesulitan membuat desain promosi. Waktu mepet, ide buntu, hasil biasa saja. Kita itu sesuatu yang membuat mereka tuh terinspirasi atau apa itu bahasa Jawa itu menyangatkan, hiperbola lah. Kemudian padahal tampilan visual yang menarik itu bukan hanya menarik, penting banget. Kalau nggak eye catching, orang bisa langsung skip. Nah, saya bantu. Solusinya apa? Saya bantu UMK lokal bikin desain yang pas, menarik dan hemat biaya. Bisa untuk feed IG, poster hingga menu. Nah, kemudian jangan lupa call to action. DM sekarang atau klik WA di bio untuk desain pertama kamu. Bangun tampilan usaha yang profesional. Nah, ini ChatGPT memberikan kita ide bagaimana kita membuat judul misalkan. Nah, ini adalah permasalahannya apa? Ini teman-teman bisa buat di sini. Nah, masukkan di mana? Di sini. Ini adalah problem. Oke, misalkan kita klik ya. Oke. Ini alat bantu teman-teman ini. Kemudian executed-nya ini. Oke. Solusinya. Oke. Headline-nya apa? Menggunakan ini. Kemudian captionnya. Oke, nah menarik nggak ini? Teman-teman bisa membuat membuat hook ya. Banyak pemilik UMKM lokal itu kesulitan membuat desain promosi, waktunya mepet. Kemudian exit-nya adalah seperti ini. Solusinya apa? Adalah saya bantu Anda membuatkan desainnya. Kemudian headline-nya, teman-teman bisa membuat headline-nya. Nah, ini contoh seperti ini. Nah, ini adalah headline-nya. Headline yang bisa kita bangunkan. Nah, sudah kebayang ya? Kita sudah punya target marketnya, cara mengenali diri kita, kemudian bagaimana membuat marketnya, kemudian bagaimana cara pengembangan dirinya, bagaimana kita memasuki industrinya, gitu kan. Kemudian teman-teman yang terakhir adalah teman-teman bisa membuat namanya konsep IG. Nah, kita bisa membuatkan ke GPT, misalkan ini, buatkan saya ide gagasan sosmed plan. Nah, saya menyampaikan kepada GPT, buatkan saya ide, gagasan, atau sosmed plan dalam bentuk tabel 1 minggu dengan konsep edukasi, soft branding, dan hard selling sehari 3 kali. Bisa nanti pagi edukasi, siang soft branding, kenalan, membangun branding, kemudian bisa juga biaya desain, testimoni, lagi packing, lagi desain misalkan. Kemudian yang malamnya hard selling, ajakan langsung untuk beli atau menggunakan jasa teman-teman. Contoh ini. Nah, ini teman-teman, Senin misalkan edukasi 3 alasan UMKM perlu desain yang menarik. Kemudian konsepnya seperti ini. Perkenalkan diri Anda, kemudian malamnya promo. Yang hari Selasa Anda bisa edukasi dengan perbedaan desain yang asal vs yang rapi. Kemudian soft sellingnya seperti apa. Nah, ini semua hal ini bisa teman-teman dapatkan dari mana? Dari GPT. 2 tools yang bisa teman-teman lakukan, yang bisa gunakan adalah menggunakan Google Drive, yang kedua adalah menggunakan GPT. Teman-teman bisa mendapatkan banyak ide untuk mengembangkan skill teman-teman.
Bahkan ini juga saya lakukan sampai hari ini. Ketika saya pengen mengembangkan atau pengen mendapatkan klien. Contoh misalkan kayak kemarin saya dapetin klien untuk yang umroh sama yang hotel bintang 5. Yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan adalah saya mencari di GPT, adalah saya sampaikan pada GPT apa yang sering dialami oleh perusahaan sekelas bintang 5 dalam memasarkan produknya. Dan apa yang sering jadi kendala terhadap tim online-nya. Jadi saya cari permasalahannya. Kemudian saya cari permasalahan mereka, kemudian saya validasi berdasarkan data. Apa aja yang bisa saya lakukan. Kemudian saya masuk di industri yang mana. Nah, itu salah satu penawaran yang sering saya lakukan. Nah, teman-teman, tips ini bisa teman-teman lakukan mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Semoga bermanfaat.